Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Sayu. Kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa itu turunan fungsi aljabar? Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang di dunia derivatif yang luar biasa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini tentunya yang pertama, menemukan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan tepat. Yang kedua, menentukan turunan fungsi aljabar dengan menjabarkan setiap langkah-langkahnya dalam menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan tepat. Pasti kalian masih bingung ya, turunan itu apa sih? Apanya yang turun? Ada nggak hubungannya dengan jalan nanjak gitu? Nah, untuk lebih jelasnya, simak materi berikut ini. What do you think about derivative? Turunan fungsi atau juga bisa disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya nih, fungsi f dijadikan f asen, itu notasi turunan ya, yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Masih bingung? Ayo ibu tunjukkan lagi. Nah, notasi turunan itu dy per dx atau df per dx. Atau bisa juga dengan menggunakan y aksen atau f aksen x. Di mana f aksen x ini dapat menggunakan persamaan limit sama dengan 0 dari fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h itu sendiri. Tambah bingung? Kalau tambah bingung, simak lagi. Oke? Let's try. Nah, sekarang kita akan mencoba nih menentukan nilai turunan pertama dengan menggunakan definisi turunan. Simak baik-baik ya. Dengan menggunakan definisi turunan fungsi, tentukan nilai turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x kurangi 3. Gimana sih caranya? Caranya mudah kok. Ayo Ibu Sayu tunjukkan. Nah, sebelum kita menentukan turunan fungsi tersebut, jadi f aksen x itu kan limit h sama dengan 0 ya, limit h mendekati 0 di mana f x tambah h dikurangi fx per h. Tahap awal kita coba tentukan fungsi fx dan fx tambah h yaitu di soal tadi fx-nya adalah 5x kurangi 3. Nah, untuk fx tambah h, jadi kamu tinggal tambahin h aja di bagian x-nya. Jadi 5x tambah h kurangi 3. Sehingga menghasilkan 5x tambah 5h kurangi 3. Kalau seperti ini pasti paham kan? Sudah ada pada materi sebelumnya, yaitu pada materi aljabar. Di kelas 7 juga kalian sudah pernah ya. Terus sekarang gimana kelanjutannya? Sabar, ini belum berakhir. Nah, ini dia. Lalu fx dan fx tambah h kita substitusi. Ingat, substitusi itu artinya menggantikan ya. Tapi ingat loh, bukan digantikan sama nama pacarmu. Jadi ini disubstitusikan ke definisi turunan fungsi sehingga kita peroleh f aksen x dari limit x mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h itu akan menghasilkan, tinggal kita masukkan fx tambah h tadi hasilnya yang 5x tambah 5h kurang 3 dikurangi oleh 5x min 3 juga dibagi h. Sehingga setelah disederhanakan akan menghasilkan limit h mendekati 0 dari 5h per h. Nah, hanya boleh coret dong ya. Jadi sisanya adalah limit h mendekati 0 menghasilkan 5. Masih ingat kan kalau dia merupakan limit yang nilainya hanya konstanta, dia akan menghasilkan konstanta itu sendiri. Sehingga hasilnya adalah 5. Jadi turunan pertama dari 5 fx 5x kurangi 3 adalah 5. Nah, selanjutnya setelah kita belajar turunan nih, belajar konsep-konsep dasar turunan tadi, apalagi
Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi limit ya. Sebenarnya kapan sih kita pakai turunan? Turunan tuh berguna nggak sih di hidup kita? Atau jangan-jangan gunanya banyak? Nah, kita simak berikut ini. Sebelumnya, Ibu mau ngajak kalian berhayal dulu. Kalian punya cita-cita kan? Pastinya dong, kayak Ibu dulu, Ibu pengen jadi guru. Sekarang kesampaian jadi guru. Coba nih kita bayangkan dulu, menghayal dulu gitu ceritanya. Apa sih cita-cita kalian? Ada nggak cita-citanya yang mau jadi petani, polisi, pedagang, guru, peternak, arsitek, atau pengusaha? Ibu yakin kalian pasti punya cita-cita. Ibu sempat kan bertanya sama kalian, cita-cita kalian apa? Ternyata banyak di antara kalian mau jadi entrepreneur. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya dengan turunan? Cita-cita, turunan. Turunan, cita-cita. Nah, ayo hubungannya apa nih? Jangan-jangan. Tunggu dulu. Kita simak dulu yang berikut ini, oke? Turunan tanpa kita sadari sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kita menghitung biaya maksimum, biaya minimum, ketinggian suatu benda, bahkan saat membuat proyek agar hasil maksimum dengan pengeluaran yang minimum. Tentunya kalian ingat, setiap hari Jumat kalian melakukan proyek TEVA. Nah, di sana kalian membuat sesuatu hal yang bisa menghasilkan secara ekonomi. Tentunya kalian juga menghitung biaya maksimum dan biaya minimumnya kan, agar proyek TEPA kalian berhasil. Betul tidak? Terus apa hubungannya sama turunan? Kita simak berikut ini. Seandainya kamu seorang pengusaha, ini relate ya sama kegiatan kalian setiap hari Jumat, di mana kalian diajarkan untuk berentrepreneur melalui kegiatan TEVA. Nah, sekarang kamu bayangin, seandainya kamu adalah seorang pengusaha, dalam menentukan biaya produksi, modal, keuntungan, dan bahkan itu kerugian, kita sebenarnya menggunakan konsep turunan. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, maka nilai turunan pertamanya atau F asennya tuh harus sama dengan 0. Gimana sih caranya menghitung? Untuk mencari hasil maksimum dari suatu fungsi ya. Jadi ini misalnya kamu membuat fungsi dari penjualan hasil proyek TEVA kalian. Nah, gimana supaya kalian tuh mendapatkan perhitungan yang maksimum, keuntungan yang maksimum. Jadi ingat, F asennya harus sama dengan 0. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu menyusun dulu fungsinya. Selanjutnya, kamu turunkan. Tapi ingat, bukan didorong, ntar jatuh ya. Diturunkan menggunakan konsep turunan, oke? Kemudian turunannya itu kamu samakan dengan 0. F asennya sama dengan 0. Lalu setelah ketemu nilai X, tinggal kamu substitusi deh. Gampang kan? Atau masih bingung nih? Mau contoh? Contohnya ada di sebelah tuh. Misalkan Ibu Sayu perlu membeli tanah dengan bentuk segi 4 yang kelilingnya 100 meter untuk membuat rumah. Nah, berapakah panjang dan lebar tanah yang harus Ibu Sayu beli agar luasnya maksimum? Ternyata beli tanah aja pakai konsep turunan biar kita dapat hasil yang maksimum kan. Biar bangunannya gede gitu kayak istana. Nah, penyelesaiannya yang pertama kamu cari dulu kelilingnya kan. Keliling dari sebuah segi 4. Itu kan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu sama dengan 100 karena Ibu Sayu mau kelilingnya 100. Berarti panjang tambah lebar itu kan 100 bagi 2 ya.
berarti dapatnya 50. Sehingga kita bisa misalkan P sama dengan 50 dikurangi dengan lebarnya. Selanjutnya kita hitung luas. Luas dari sebuah segi 4 adalah panjang kali lebar, ya kan? Di mana kita ganti P-nya itu atau panjangnya dengan 50 kurang L. Sehingga kita temukan L sama dengan atau luas sama dengan 50 dikurangi lebar kali lebar itu sendiri. Sehingga menghasilkan 50 lebar dikurangi lebar kuadrat atau 50 L kecil kurangi L kuadrat. Nah sekarang kita turunkan, tapi nggak usah naik lift ya. Kalau naik lift malah nggak nyampe-nyampe nanti sama hasilnya, ya nggak? Kita turunkan dengan konsep umum dari turunan yaitu DL besar atau derivatif dari luas per derivatifnya dari lebar. Di mana tadi adalah 50L dikurangi L kuadrat setelah diturunkan menjadi 50 kurangi 2L. Masih ingat kan caranya? Kalau lupa nanti kamu simak dari awal ya videonya ya. Nah ingat, untuk menghasilkan yang maksimum, nilai maksimum berarti L aksen itu harus sama dengan 0. Di mana 50 kurang 2L ini sama dengan 0 sehingga menghasilkan 2L sama dengan 50. Kita pindahkan 2L-nya keluar dari sama dengan itu ke seberang. Ingat, seperti yang Bu Sayu sering jelaskan di kelas. Melewati jembatan dari sama dengan dia akan menghasilkan tanda yang berbeda, ya, jembatan surga ini. Sehingga menghasilkan L sama dengan 50 bagi 2, lebarnya adalah 25. Nah, karena kita sudah dapat lebar 25, kita tinggal substitusi dong ya untuk mencari nilai P. P sama dengan 50 kurang L. Tadi L-nya atau lebarnya udah dapat 25, berarti tinggal 50 kurang 25 dong. Hasilnya panjangnya 25. Jadi, Ibu Sayu harus membeli tanah dengan panjang 25 dan lebar 25. Berarti tanah Bu Sayu bentuknya apa yuk? Tepat sekali, berbentuk persegi. Sehingga luas maksimum yang bisa Ibu Sayu dapatkan adalah 625 meter persegi. Wah, ternyata beli tanah aja pakai turunan. Terus tadi cita-cita juga pakai turunan ternyata. Ya kan? Mau jadi petani, polisi, pedagang, guru, peternak, arsitek, pengusaha, semua pakai turunan. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu tidak mau mencoba konsep turunan ini. Nah, jelas kan? Semoga ini dapat membantu kalian jadi tahu, paham, dan mau mencoba. Untuk selanjutnya, jika kalian masih ingin membaca materi atau menyimak videonya, kamu boleh ulang simak video ini dan kamu juga bisa menggunakan flipbook yang sudah Ibu kirimkan di grup kalian masing-masing ya, melalui grup WA. Jadi di sana kalian bisa baca-baca kembali deh materi tentang turunan. Selamat mencoba, semoga paham.